Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KCC. Hari ini hari Rabu tanggal 29 November, hari biasa pekan ke-34. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai ayat 19 dengan tema menjadi saksi cinta Kristus. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bekerja sama menjadi saksi akan harapan masa depan dan keselamatan. Keyakinan ini tumbuh dari iman akan kebangkitan Yesus dan berjalan bersamanya dalam menyatakan kasih Allah. Setiap murid yang sejati tidak perlu mencari cara bagaimana memperoleh penganiayaan, namun harus disadari bahwa semakin menghidupi Injil, hidup kita akan semakin bertentangan dengan logika dunia. Jika dunia terarah kepada kepemilikan atas uang, kesenangan, jabatan, rasa aman, atas apa yang kelihatan, maka orang yang hidup menurut Injil tidak bisa berkompromi dengan semua ini. Inilah kesempatan bagi setiap orang Kristen untuk memberi kesaksian. Dan tentu saja ini tidak gampang, ini sulit. Maka bacaan Injil hari ini tidak enak untuk didengarkan dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam bacaan yang kita dengar, Yesus memperingatkan banyak orang, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Dan Yesus memperingatkan mereka, untuk itu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan dikhianati oleh keluargamu, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Namun tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan hilang. Untuk itu Yesus memberi kata-kata peneguhan, yakni, dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kata kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, perlu kita garis bawahi. Di sini kita diminta untuk menentukan pilihan dengan tegas dan tepat. Saudara-saudari, dari perkataan Yesus ini nyata bahwa menjadi saksi Kristus apalagi di zaman ini tidaklah mudah. Ketika kita berusaha untuk mewartakan kabar gembira Yesus, mempraktekkan iman kita dalam kehidupan, selalu ada risiko untuk ditolak, kehilangan sahabat, keluarga, dan pekerjaan kita. Bahkan nyawa kita pun terancam. Kebebasan mengekspresikan keyakinan kita sungguh mendapat tantangan yang tidak mudah. Maka menjadi saksi cinta kasih Kristus butuh kerendahan hati. Percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Relasi yang kuat dengan Kristus akan memampukan kita menemukan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Saudara-saudari, kepada kita para pengikut Kristus,
diminta untuk senantiasa mengembangkan ketekunan dalam setiap tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Iman kepada Kristus akan memampukan kita berjalan bersamanya pada jalan yang kadangkala sulit, dan Roh Kudus akan meneguhkan kita untuk melawan yang jahat hingga kita menang. Maka mari kita menjadi saksi cinta kasih Allah yang tangguh. Jangan menyerah terhadap setiap kesulitan dan tantangan yang ada. Mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita dimampukan menjadi saksi kasih-Nya untuk tetap berada pada jalan yang benar, jalan menuju